Halo saudara semua, selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Aditya Tertusula. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di saat ini kita akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Kita semua tahu bahwa manusia bernapas sekitar 17.000 sampai 30.000 kali per hari. Sistem respirasi merupakan mekanisme pertukaran oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel manusia dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Selanjutnya terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa sistem pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas yang terdiri dari hidung, rongga hidung, dan faring. Sedangkan sistem pernapasan bawah yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveoli. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem respirasi. Yang pertama, mengeluarkan produk sampah metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida yang ditransport dari jaringan paru. Yang kedua, menyaring serta melembabkan udara yang dihirup. Yang ketiga, menangkap partikel debu yang masuk dan dikeluarkan dengan cara dibatuk atau ditelan. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan sistem imun untuk mencegah patogen masuk secara inhalasi. Teman-teman, kita akan masuk pada sistem pernapasan atas. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah bagian paling luar sistem pernapasan yang dapat dilihat secara langsung. Teman-teman harus tahu bahwa sepertiga hidung bagian atas terbentuk oleh tulang hidung dan prosesus frontal rahang atas, dan juga 2/3 bagian bawah terdiri dari tulang rawan ala mayor, ala minor, dan jaringan pengikat. Yang kedua, rongga hidung. Rongga hidung adalah jalur utama masuknya udara. Rongga hidung memiliki vesibulum atau yang dikenal sebagai saluran lubang hidung. Rongga hidung dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia yang kaya akan pembuluh darah dan sel goblet yang menyekresi lendir sehingga dapat menghangatkan udara yang melewatinya atau memungkinkan partikel yang lebih kecil seperti debu dan bakteri. Rongga hidung juga mempunyai septum hidung yang memisahkan rongga hidung menjadi dua ruang yang simetris yang terdiri dari posterior dan anterior, di mana posterior adalah lempengan tegak lurus tulang etmoid dan tulang, sedangkan anterior terbentuk dari tulang rawan septum. Kita lanjut dengan organ faring ya. Faring mempunyai panjang 12-14 cm dan dilewati oleh udara dari hidung serta makanan, air, dan udara dari mulut. Faring juga adalah saluran otot yang tegak lurus dengan pangkal tengkorak dan vertebra cervical ke-6. Rongga hidung memiliki bulu hidung dan juga sepertiga bagian depan dilapisi oleh epitel squamosa berlapis yang tidak bersilia, dan juga 2/3 bagian belakang dilapisi epitel kolumnar bersilia. Kemudian rongga hidung juga mempunyai 3 tonjolan dinding lateral rongga hidung yang disebut konka. Konka itu terbagi menjadi 3, yaitu konka superior tengah, konka superior atas, dan konka superior bawah. Kita ada pada organ laring. Organ laring terletak di faring atau tenggorokan anterior dan memanjang dari pangkal lidah ke trakea. Laring memiliki fungsi vokalisasi. Laring terdapat 9 kartilago yang membentuk laring dan dihubungkan satu sama lain dengan ligamen, yaitu di laring ada 3 tulang kartilago tunggal, 1 tulang tiroid, 2 tulang krikoid, dan 3 epiglotis. Ada juga 3 tulang kartilago berpasangan, yaitu tulang arytenoidea, tulang corniculata, dan tulang cuneiformis. Kita masuk pada organ trakea.
Trakea adalah jalan napas yang bersifat fleksibel dan dilapisi pulmonar bersilia pseudostratifikasi epitel. Trakea berbentuk tabung memanjang pada orang dewasa, memiliki panjang 12 cm dan memiliki diameter sekitar 1,4 cm sampai 1,6 cm. Trakea juga diperkuat dengan 16 sampai 20 potongan cincin kartilago yang berbentuk seperti huruf C. Trakea juga terletak memanjang dari laring ke bawah setinggi vertebra thoracic 7 atau di bagian bawah dari oesophagus. Trakea memiliki tulang rawan yang berfungsi melindungi dan mempertahankan saluran agar tetap terbuka untuk udara. Trakea memiliki reseptor iritan. Masuk pada sistem pernapasan bagian bawah, di mana kita sudah tahu bahwa laring, trakea, dan di saat ini kita akan membahas tentang organ bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea kiri dan kanan. Bronkus kanan lebih pendek dari bronkus kiri. Di dalam bronkus percabangan kiri dan kanan disebut carina. Bronkus kanan terdiri dari 3 lobus dan bronkus kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkus kanan terbagi menjadi 9 segmen bronkus dan segmen bronkus ini kemudian terbagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang mengandung arteri, limfatik, dan saraf. Bronkus terbagi menjadi bronchiolus segmental, bronchiolus terminal, bronchiolus receptori, dan ductus alveolis serta saccus alveolaris. Alveoli terbentuk seperti kantung udara atau gelembung-gelembung kecil. Setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan pembuluh darah kapiler yang juga memiliki dinding sangat tipis. Di dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis memungkinkan terjadinya proses difusi gas secara efisien. Terdapat jutaan alveoli di paru-paru manusia yang menciptakan area permukaan yang luas untuk pertukaran gas. Terakhir, sistem pernapasan bagian bawah yaitu organ paru. Paru-paru di dalam rongga toraks terdapat 2 pasang paru-paru yang dipisahkan oleh ruang mediastinum. Di atas rusuk pertama terdapat bagian apeks paru-paru dan pada diafragma terletak bagian basal paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceralis membungkus paru-paru dan pleura parietalis membungkus rongga dada sebelah luar. Visura oblik membagi paru-paru kiri menjadi 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya visura oblik dan visura horizontalis, di mana membagi paru kanan dan menjadi 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Teman-teman, kesimpulan dari pembahasan tentang sistem pernapasan yaitu kita bisa tahu bahwa sistem pernapasan merupakan mekanisme pertukaran oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel manusia dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Sistem pernapasan juga terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan bagian atas dan pernapasan bagian bawah. Pernapasan bagian atas meliputi organ hidung, rongga hidung, dan faring, sedangkan pernapasan bagian bawah meliputi organ laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Selanjutnya kita bisa tahu bahwa secara garis besar fungsi sistem pernapasan yaitu 1. Mengeluarkan produk sampah metabolisme berupa CO2 yang ditransport dari jaringan paru-paru. Yang kedua, menyaring serta melembabkan udara yang dihirup. Yang ketiga, menangkap partikel debu yang masuk dan dikeluarkan dengan cara dibatuk atau ditelan. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan sistem imun untuk mencegah patogen masuk secara inhalasi.
Ya teman-teman, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia.